Hello, my name is Maximiliano Mariano Uran. In this opportunity, I will explain about method natural approach. In my explanation, I will explain in Indonesian language. Oke, natural approach pertama kali muncul berdasarkan pengalaman mengajar Teller di California mengenai bahasa Spanyol. Kemudian adanya pandangan yang mengatakan bahwa penguasaan bahasa itu lebih berpusat pada memperolehan bahasa secara ilmiah, bukan pada pembelajaran yang menekankan struktur atau aturan-aturan bahasa yang dipelajari satu persatu secara sadar. Dalam memperkenalkan metode ini, Teller dan Crescent menyebutkan sebagai metode pengajaran bahasa yang tradisional. Pendekatan tradisional didefinisikan sebagai dasar penggunaan bahasa dalam komunikasi tanpa mendengar langsung bebahas tersebut dari penutur aslinya, dan juga tanpa mengacau pada analisa grammar atau teori tertentu tentang grammar. Banyak ahli yang mengatakan bahwa metode natural approach ini sama dengan metode langsung, direct method. Akan tetapi, Crescent dan Teller menjelaskan bahwa pada direct method menekankan pada penyesuaian prinsip-prinsip pembelajaran bahasa naturalistik pada pelajaran muda, sedangkan natural approach sendiri lebih menekankan pada penyesuaian prinsip-prinsip naturalistik yang ditemukan pada memperoleh bahasa kedua. Direct method juga kurang penekanan pada analogi guru, pengulangan langsung dan pertanyaan dan jawaban formal, dan kurang fokus pada produksi yang akurat dari kalimat belajar serta waktu yang lama memperhatikan apa yang mempelajari bahasa dengar sebelum mereka mencoba untuk menghasilkan bahasa, dan kemauan untuk menggunakan bahasa tulisan dan bahwa lainnya sebagai sumber masukan. Pendekatan itu dia pertama, teori bahasa. Bahasa dalam natural approach dipandang sebagai alat yang dapat digunakan untuk berkomunikasi, memberi informasi, dan menyampaikan maksud serta makna. Oleh karena itu, para ahli atau pelopor natural approach menjelaskan bahwa kosakata memiliki peranan yang sangat penting dalam pendekatan ini. Karena hal itu juga, Carson dan Trevel menilai bahwa sebelumnya natural approach method ini merupakan communicative approach lain yang telah dikembangkan. Mereka menolak metode pengajaran bahasa yang menganggap grammar adalah komponen paling utama dari bahasa. Menurut pandangan Crescent dan Trevel, bahasa adalah saranan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan makna dan pesan. Makna dari itu, mereka menyatakan bahwa memperolehan bahasa yang terjadi apabila orang-orang mengerti pesan yang dikandung di dalam bahasa target. Yang kedua yaitu teori belajar. Teori belajar dalam natural approach dibagi ke dalam beberapa bagian sebagian berikut. Hipotesis memperoleh atau pembelajaran. Hipotesis memperoleh atau pembelajaran menjelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan penguasaan bahasa sasaran. Pertama, melalui pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa merupakan penguasaan bahasa dengan cara yang alami, atau sama dengan bagaimana anak memperoleh bahasa pertamanya. Memperoleh ini tepatnya mengarah pada cara memperoleh bahasa dengan tidak melalui pembelajaran yang formal. Kedua, melalui pembelajaran. Penguasaan bahasa melalui pembelajaran merupakan usaha menguasai bahasa dengan cara belajar secara sadar dan formal tentang aturan atau kaidah-kaidah bahasa. Hipotesis monitor. Hipotesis monitor menyatakan bahwa dalam memperoleh bahasa terdapat hubungan antara proses bawah sadar dan proses sadar, yaitu proses bawah sadar menghasilkan memperolehan bahasa dan proses sadar menghasilkan hasil belajar yang dilakukan secara formal.
hipotesis urutan ilmiah. Hipotesis urutan ilmiah menyatakan bahwa unsur-unsur bahasa yang sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah bahasa dapat diperoleh secara ilmiah dalam proses memperolehan bahasa. Hipotesis masukan. Hipotesis ini menjelaskan bahwa bahasa dapat dikuasai melalui input masukan berupa wacana atau kegiatan mendengarkan sesuai dengan apa yang dipahami oleh anak. Carson dan Teller menjelaskan 4 isu utama dari hipotesis input ini, yakni pertama, hipotesis ini berkaitan dengan pemerolehan bukan pembelajaran. Yang kedua, orang belajar bahasa dengan memahami masukan yang sedikit melampaui. Yang ketiga, kemampuan dalam berbicara secara lancar tidak bisa mempelajari secara langsung karena membutuhkan waktu dan tahap tertentu, yakni setelah pelajaran membangun pemahaman linguistik dari mengerti input. Yang keempat, jika ada jumlah tertentu dari masukan yang dapat dipahami, maka bahasa akan tersedia secara otomatis. Hipotesis filter efektif. Hipotesis filter efektif menjelaskan bahwa memperolehan bahasa dapat dipengaruhi oleh sikap atau emosional anak. Contohnya, anak yang merasakan nyaman dalam mempelajari bahasa bisa mengacukan kosakata dengan baik. Oleh karena itu, dalam hal ini guru dituntut untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Hipotesis ini muncul berdasarkan penelitian pemerolehan bahasa kedua yang mengidentifikasi 3 macam variabel aktif atau sikap yang berkaitan dengan memperolehan bahasa kedua. Yang pertama, motivasi. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi pada umumnya dapat belajar dengan baik. Yang kedua, percayakan diri. Siswa dengan kepercayaan diri cenderung belajar dengan baik dan memiliki cita-cita untuk sukses yang lebih tinggi. Yang ketiga, kegelisahan. Rendahnya kegelisahan individu siswa dan rendahnya kegelisahan kelas siswa mempengaruhi lebih kondusifnya dalam memperolehan bahasa kedua. Yang bagian ketiga yaitu desain. Yaitu pertama, tujuan. Metode natural approach dirancang untuk anak yang pemula pembelajaran bahasa asing atau bahasa sasaran. Metode ini didesain untuk membantu mereka menuju tahap intermediate. Ini diharapkan agar siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh pembicara yang menggunakan bahasa-bahasa target serta mampu menyampaikan ide dan permintaannya ke dalam bentuk bahasa sasaran. Yang kedua itu silabus. Teller dan Carson mengemukakan 2 pendapat dalam merancang pembelajaran pada natural approach. Pertama, Teller dan Carson memasukkan tujuan khusus pembelajaran bahasa sesuai dengan konsep natural approach. Tujuan khusus tersebut mereka bagi ke dalam 4 bidang, yaitu keterampilan dasar berkomunikasi individu dalam bentuk oral dan tulisan serta keterampilan belajar akademik dalam bentuk oral dan tulisan. Kedua, tujuan mempelajari bahasa sangat bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran di sini disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Namun meski demikian, tata bahasa tetap tidak dimasukkan ke dalam silabus. Yang ketiga, jenis kegiatan belajar mengajar. Siswa diberikan input yang mudah dipahami ke dalam bentuk bahasa sasaran dan guru fokus menjelaskan materi di kelas dengan menggunakan gambar seperti pada metode langsung untuk mengurangi
ketegangan siswa diminta untuk tidak mengucapkan kata apapun sebelum mereka merasa benar-benar mampu mengucapkan kata tersebut. Namun siswa tetap diharapkan merespon pertanyaan dan penyampaian guru. Ketika siswa sudah mampu mengucapkan kata-kata ke dalam bentuk bahasa sasaran, maka guru memberikan kesempatan kepada siswa dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Guru bicara secara perlahan dan jelas serta memberikan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban. Yang keempat, peran belajar. Selain siswa diminta untuk merespon penyampaian dan pertanyaan guru, siswa juga diminta untuk saling berkomunikasi antara sesama teman di antara mereka. Lainnya, dalam kelas natural approach, siswa diminta untuk aktif berkomunikasi. Yang kelima, peran guru. Guru memiliki 3 peranan penting dalam kelas. Pertama, guru merupakan sumber utama dalam pemberian input kepada siswa ke dalam bentuk bahasa sasaran secara sederhana. Kedua, guru menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menarik. Kemudian yang ketiga adalah guru harus memilih dan mengkombinasikan berbagai macam kegiatan belajar di kelas seperti membentuk kelompok kecil dan games dalam pembelajaran. Artinya guru bahkan memilih materi sekaligus desain penyampaian materi sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keenam yaitu peran bahan ajar, yaitu tujuan utama memberikan materi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan komunikasi siswa terhadap apa yang mereka pelajari. Penyajian materi di sini dapat diselingi dengan memberi games, alat peraga dan gambar, karena ini sangat membantu siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru dan mempermudah penguasaan kosakata bahasa sasaran. Materi yang disajikan dapat diambil dari buku bacaan, brosur dan juga iklan. Yang bagian prosedur. Bagian prosedur pembelajaran pendekatan ilmiah natural approach tidak jauh pada bahkan hampir persis sama dengan prosedur pendekatan pembelajaran lainnya seperti situational language teaching, communicative language teaching, dan total physical response. Berikut gambaran singkat prosedur pendekatan ilmiah mempelajari bahasa. Yang bagian pertama A. Salah satu contoh yang dapat diambil dalam prosedur total physical response adalah di awal pembelajaran diperdengarkan ungkapan-ungkapan yang membentuk sederhana kepada siswa seperti stand up, turn around, dan raise your right hand. Yang bagian B, guru bisa menggunakan karakter fisik dan pakaian secara langsung untuk memperkenalkan nama-nama anggota badan dengan menyertakan kata kunci yang mudah dipahami oleh siswa seperti rambut panjang dan pendek. Yang bagian C, guru memperkenalkan benda-benda yang ada di dalam kelas dengan menyentuh langsung benda yang dimaksud. Misalnya mengambil pensil kemudian meletakkannya di atas meja, semacam itu. Oke, terima kasih. Ini adalah penjelasan saya dari metode natural approach.